Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan bab ke-16 dari kitab Tanqihul Qaulil Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis asyara, bab yang ke-16, fi fadilati zakati, menjelaskan keutamaan zakat. Wahia, adapun zakat, saya tulis 6 ini ya. Wahia, adapun zakat, dalilun adalah bukti ala imani fa'iliha, atas keimanan orang yang membayar zakat, orang yang melakukan zakat itu. Fa'innal munafiqo, sebab orang munafik yamtani'u, mencegah dirinya minha, dari membayar zakat. Karena orang munafik itu tidak mau untuk membayar zakat. Likaunihi, karena sesungguhnya munafik, ya, orang munafik ini, la ya'taqituha, itu tidak meyakini terhadap kewajiban zakat tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, az-zakatu, adapun zakat, qantaratul islami, adalah zakat itu adalah jembatan Islam atau sarana untuk menuju Islam. Jembatan itu kan sarana, kan, sarana untuk menuju ke sana. Ai jisruhu, yaitu jembatan Islam. Jembatan itu dalam bahasa Arab bisa jisr, atau kalau dalam bahasa percakapan itu adalah kubri, ya. Al-kubri. Kubri itu jembatan. Misalkan fen funduk, kalau kita umroh terus ditanya di mana hotelmu, fen funduk agak, di mana hotelmu, Jamba al-kubri. Nah, itu di samping, bukan di samping kuburan, tapi di samping jembatan. Aijisruhu, yaitu jembatan Islam, alladhi ya'buru, di mana orang melalui minhu, dari jembatan tadi, ilaihi, menuju Islam. Fa'ita'uha, maka membayar zakat, torikun, adalah satu cara, satu jalan, hitam ini, untuk membuat kokoh diri dalam agama, untuk mengokohkan agama. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, an Abi Darda, dari Abu Darda, wal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi, atau pada Tabrani ini, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu adalah penyuci iman, pembersih iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la yaqbalullahu al-imana, Allah tidak menerima iman seseorang illa bizakati, kecuali dengan zakat. Wala imana, dan tidak ada iman liman la zakatalah, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti tidak dianggap beriman. Makanya dulu pasca kematian kewafatan Nabi Muhammad SAW, di antara ijtihadnya Abu Bakar adalah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Karena tidak bisa dipisahkan antara zakat dan sholat dan kewajiban yang lainnya. Jika begitu ada orang enggan membayar zakat, itu maknanya dia sudah membangkang pada agama Islam. Tetapi di dalam kajian-kajian rumusan-rumusan fikih itu dibedakan antara enggan membayar zakat itu karena malas, ya, karena malas saja membayar zakat, atau karena mengingkari kewajibannya. Kalau karena malas, maka ya dia melakukan kesalahan dan harus dihukum. Tetapi hukumannya bukan karena kafir ya. Tapi kalau dia mengingkari zakat, mengingkari kewajiban zakat, itu dianggap kafir. Persis seperti sholat ya. Dalam hal sholat kan juga seperti itu. Kalau kita enggan melakukan sholat karena males, ya, kalau dalam rumusan fikih loh ya, lagi-lagi ini tidak bisa dipraktekkan ya. Sampai sekarang pun nampaknya nggak ada orang yang meninggalkan sholat terus dibunuh itu. Sebenarnya mana rumusan-rumusan fikih klasik itu kan, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya. Kalau ada orang meninggalkan sholat itu kan ya dibunuh dia. Dibunuh kalau males ya, bukan karena kafir, tapi kalau dia sebagai had saja, sebagai hukuman. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia dibunuh, itu
kufron karena kafir, dia dianggap sebagai kufur. Tapi kan tidak ada orang yang dibunuh karena meninggalkan sholat. Di zaman Nabi pun apa ada ya orang yang dibunuh karena tidak mau sholat itu. Nah, makanya menjadi soal juga itu ya. Kalau sebenarnya orang yang enggan melakukan sholat itu, kalau dia terus menerus hampir dia tidak pernah sholat itu sebenarnya karena malas atau karena ingkar pada kewajiban, itu kan yang menjadi persoalan kan. Dan itu sempat disentil oleh Abu Fadl Sonori dalam kitabnya Durul Farid. Kalau dalam kasus Indonesia orang itu sama sekali tidak sholat, tapi dia Muslim, KTP-nya Muslim. Apa itu? Apa aktivitas tindakan dia meninggalkan sholat yang terus menerus itu tidak bisa disamakan sebagai ingkar terhadap kewajiban. Kan bayangannya orang tidak sholat di zaman Nabi ya tidak sholat sekali dua kali, ini tidak sholat terus ini. Itu yang pertanyaan-pertanyaan kritisnya ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, hasinu, jagalah, bentengi amwalakum, hartamu, bizakati, dengan zakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Ai bi ikhrajiha, yaitu dengan mengeluarkan zakat, membayar zakat. Famata lafa, maka tidak pernah rusak, binasa, malun, harta, fibarin, di daratan, walabahin, dan lautan, illa bimaniha, kecuali karena enggan membayar zakatnya, tidak dibayarkan zakatnya. Makanya kalau di dalam tradisi kita ya, di tradisi Jawa itu ada istilah pagar tembok. Iya benar ya, pagar tembok, ono pagar mangkok, ada pagar mangkok. Kalau di desa-desa itu pagarnya adalah pagar mangkok, maksudnya dia sering berbagi dengan tetangga, berbagi makanan yang diwadahi mangkok, berbagi berkat, berbagi apa-apa, sehingga otomatis tetangga itu akan ikut menjaga keamanan rumah kita. Nah, nyaris tidak ada ya kalau di desa dulu ya, sekarang sudah mulai banyak yang rumahnya itu sekitar di depannya dipagar tembok sampai tinggi, kan nyaris nggak ada. Kalau di perkotaan dipagar tembok. Nah, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Nah, jadi pagar tembok kalau tetangganya nggak pernah dikasih apa-apa, tetangganya mangkel, marah, dan mempersilahkan ke para maling-maling itu rugiannya. Wadawu mardokum, dan obatilah orang-orang sakit kalian bisodakoti, dengan sedekah. Nah, jadi percepat pengobatan orang sakit itu dengan sedekah, bukan kemudian maknanya nggak berobat. Nah, saya termasuk orang yang nggak setuju ya. Karena manhaj kiai saya, manhaj mertua saya itu adalah, beliau itu kalau sakit itu ya ke dokter sampai detail, ke lab, cek ke rumah sakit, itu adalah hal lumrah. Karena memang itu sunnahnya. Saya juga meyakini bahwa kalau andaikan Nabi hidup di zaman sekarang, Nabi kalau sakit ya akan berobat secara medis. Di samping itu ya disertai dengan banyak sedekah. Disedekah agar cepat sembuh. Sedekah subuh atau sedekah terserah. Kemudian dimintakan doa-doa kepada para kiai, orang-orang yang biasanya mandi sebagai tobib, ya, juga dilakukan itu, gitu ya. Fa'innaha, karena sungguhnya sedekah hanfa itu lebih berguna, lebih mujarab minat dawa ilhisi, daripada obat yang bersifat fisik, yang bersifat indrawi, daripada obat-obat medis. Ya, boleh jadi ya, boleh, tapi harus tetap memakai pengobatan medis, karena memang sunnahnya itu kalau sakit ya berobat. Wa'iddu, dan persiapkanlah lil bala'i, untuk menyongsong, untuk menyambut musibah, doa. Persiapkan doa untuk menyambut musibah. Ya. Jadi la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita perbanyak doa. Ya, walaupun belum punya istri, berdoa, ya Allah semoga dapat istri yang soleha. Kalau nanti dapat istri, semoga istrinya tidak begini. Itu kan sebenarnya belum terjadi, tapi kita sudah berdoa. Nanti kalau punya anak, semoga menjadi anak soleha, tidak nakal, nurut, tidak jahat, dan seterusnya. Termasuk ketika kita mau bepergian, kita berdoa, ya. Karena kita tidak tahu. Orang kita mungkin sudah tertib lalu lintas, sudah pakai
seatbelt, kalau mobilnya sudah memenuhi aturan, kendaraan kita sudah dirawat dengan baik, ya, remnya sudah pakem dan seterusnya. Tapi boleh jadi kemudian orang lain itu sembrono, dia tidak merawat kendaraannya, ternyata blong dan seterusnya. Nah, itu ada gap antara ketidaktahuan kita terhadap banyak hal itu harus ditutupi dengan doa. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon selamatkan aku. Aku akan pergi bekerja pagi ini. Aku akan pergi berwisata untuk menyenangkan anak-anak dan istriku dan seterusnya. Persiapkan doa untuk menghadapi ujian dan musibah dari Allah. Aibi antad'u, yaitu dengan kamu berdoa inda nuzuli tatkala turun musibah. Fa innahu yarfa'u, maka itu akan menghilangkan musibah tersebut. Atau berdoanya ketika sudah kena musibah, kita berdoa, ya Allah hilangkan ini penyakit dari aku dan seterusnya dan seterusnya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Tabrani wa Abu Nuaimin dan Abu Nuaim wal Khatib dan Khatib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat di Abi Daud, milik Abi Daud, badalah hadil jumlah sebagai ganti dari jumlah ini, dari ini. Wa a'iddu lil bala ad-du'a, ini namanya hadil jumlah ini, al-akhirat yang akhir. Wasta'inu, ada riwayat wasta'inu ala hamlil bala bid-du'a wa tadarru. Jadi bukan wa'iddu lil bala ad-du'a dalam riwayat Abu Daud. Tapi begini ya, saya belum meneliti dan memang nampaknya harus ada syarah dari Tangkihul Qaul ini yang menganalisis, mentahqiq status sanadnya ini, ya, status hadisnya ini. Karena beliau kan kada fi Riyadhus Shalihin, kada fi Sahih Bukhari. Pernah saya cek ya, yang klaim Imam Syekh Nawawi bahwa itu ada di Sahih Bukhari, ternyata tidak ada di Sahih Bukhari, dan komentar-komentar ulama itu ada bahwa hadisnya itu dhaif banget. Dan itu bukan karena kepandaian saya, bukan. Sekarang kan toolsnya sudah banyak untuk mengecek apakah hadis ini sahih apa enggak, statusnya gimana menurut ulama hadis. Itu aplikasi tahrij hadis kan sudah banyak sekali. Bukan karena kepintaran uang, siapapun bisa pakai tools itu. Atau ketik aja di Google ya, ketik aja. Ini nanti kalau yang bisa bahasa Arab malah banyak itu tahrij Arab. Nah, ini memang butuh dicek dan saya belum sempat untuk ngecek satu persatu. Wasta'inu, dan mintalah tolong ala hamlil bala'i, atas tertimbanya musibah, atas menanggung musibah, bidu'ai dengan doa, utodori dan DPDP, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin, ma halaka malun, tidaklah rusak, tidaklah binasa harta, fi barrin di daratan, wala bahrin dan lautan, illa biman izzakati, kecuali karena mencegah atau karena tidak bayar zakat. Sama fil hadis, sebagaimana dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Adi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi wal Baihaqi dan Baihaqi an Aisyah, dari Aisyah. Sebagian hadis berikut, makhtalatat as-sadaqatu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Makhtalatat as-sadaqatu, tidaklah sedekah. Ai zakatu, yaitu zakat. Maksudnya sedekah itu zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu bukan sedekah sunnah tapi zakat itu maksudnya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang mustahil zakat yang jumlahnya 8 itu. Kan ayatnya itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Shadaqah itu maksudnya adalah zakat. Tidaklah zakat itu bercampur malan dengan harta illa ahlakatu, kecuali zakat itu akan merusak, menghancurkan harta tersebut. Ya, ada saja caranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghabiskan harta tersebut kalau itu tidak dibayarkan zakatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la imana, tidak ada iman liman la salata lahu, bagi orang yang tidak salat. Nah, ini juga menjadi persoalan kan. Apakah orang yang tidak salat itu berarti tidak iman gitu kan? Apakah kemudian salat tarkus shalah itu kan kabirah, meninggalkan salat itu kan dosa besar. Apakah itu kemudian menghancurkan keimanan? Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat memberikan rumusan bahwa iman itu persoalan lain, sementara amal seperti sholat dan seterusnya itu persoalan lain. Sehingga melakukan dosa besar atau tidak menjalankan ketaatan itu tidak otomatis merusak keimanan. Yang begini ini apa dimaknainya? La imana liman la sholat, tidak ada iman yang sempurna. Maksudnya imannya tidak ideal kalau orang itu tidak sholat, ya, tidak sempurna imannya.
Ai li anna sholata nurun, karena salat itu adalah cahaya, fil hadis sebagaimana dalam hadis. Ai wahia sababun, yaitu maksudnya adalah salat itu sebab li isyraqi anwaril ma'arifi, untuk bersinarnya cahaya-cahaya ma'rifat dalam hati kita. Wala sholata liman la zakatalah, dan tidak ada salat bagi orang yang tidak bayar zakat. Masa kemudian sholatnya seseorang tidak sah karena dia tidak bayar zakat? Kan tidak, maknanya sholatnya itu tidak sempurna kalau orang itu tidak bayar zakat. Ama qad ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, umirna, yaitu umirna, kami diperintah diiqamis shalah, untuk menjalankan salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan bayar zakat. Wa man lam yuzaki, barang siapa yang tidak bayar zakat, fala sholata lahu, maka tidak sah, tidak sempurna salat dia. Bukan tidak sah salatnya, berarti enggak, bayar zakat baru enggak salat, percuma aku salat, enggak sah, ya, bukan begitu. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Muslim, man aqamas shalah, barang siapa mendirikan salat ini, ya, walam yu'tiz zakah, dan dia tidak membayar zakat, falaisa bimuslimin, maka dia bukan muslim. Yanfa'uhu amaluhu, yang berguna baginya amalnya. Coba kita cek ya dalam Sahih Muslim ini, ya. Man aqamas shalah walam yu'tiz zakah. Man aqamas salata walam yu'ti. Kita cek ini. Sorry. Ini kita langsung keluar ini, ya. Biasanya di ada dorar, ya, kalau, tapi ini tidak ada di dorar ini. Ini, ya. Dia kan klaimnya itu ada di Sahih Muslim, ya. Masya Allah. Mana ini? Umirtum, mana. Nampaknya ini tidak ada di Sahih Muslim, karena kalau ada di Sahih Muslim dia akan keluar, gitu. Ini kan man aqamas shalah wa lam yu'tiz zakah falaysa bimuslimin. Itu kan bentar. Jadi catatan intinya adalah perlu diteliti ulang, ya. Perlu diteliti ulang, ya. Hadis-hadis yang ada di kitab-kitabnya Imam Nawawi, dan itu sudah diterima banyak orang. Dan kan lucunya begini, saya pernah membuat draft, ya, tentang sebenarnya mau saya teliti. Orang pesantren itu kan yang digaungkan adalah pentingnya sanad dan seterusnya, gitu. Tetapi kemudian mereka sendiri yang mencederai urusan sanad itu apa? Mereka dengan gampangnya menerima hadis Nabi di kitab-kitab itu, diterima hadisnya, padahal itu tidak dicek sanadnya benar apa tidak, dan seterusnya. Justru dalam ini teman-teman di Wahabi, di Muhammadiyah itu lebih ketat. Dan menurut saya memang kalau terhadap hadis Nabi itu harus ketat banget, gitu. Kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Jadi, dan ini akan menjadi PR saya. Insya Allah akan saya teliti satu persatu ini nanti tentang hadis-hadis ini. Ini kan dia mengatakan wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat Muslim ini. Sampai di sini. Kalau memang riwayat Muslim itu akan langsung kedetek kalau kita cek di Google, itu langsung keluar di Sahih Muslim atau di Dorar, biasanya. Wa fil khabari, dalam khabar, annallaha ta'ala, bahwa Allah korona salah satu asya, membersamakan 3 hal di salah satu asya dengan 3 hal yang lain.
falam yaqbal wahidatan minha, maka Allah tidak akan menerima satu dari tiga hal itu bidunil ukhra, tanpa satu yang lainnya. Faqala ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak bayar zakat, tidak diterima. Gitu. Ada orang bayar zakat tapi tidak sholat, tidak diterima. Itu maksudnya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan ta'ala kepada rasul. Ini harus bersamaan. Kalau taat kepada Allah, taat Rasul, taat Allah, tidak diterima. Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu. Ya, kedua orang tuamu. Nah, bukan gurumu ya. Saya berulang kali, saya orang NU, orang pesantren, tapi menurut saya ada ada dalam tanda kutip ya, manipulasi doktrin bahwa guru itu harus diutamakan dan seterusnya. Padahal kalau kita mau jujur di ayat-ayat Quran itu yang nas yang tegas itu adalah keutamaannya orang tua gitu kan. Itu nas soreh itu sore. Kalau kemudian tentang keutamaan guru harus diutamakan daripada orang tua, itu kan sudah tafsiran tidak ada nas sorehnya yang menyuruh kita untuk mendahulukan guru daripada orang tua. Anda bisa berdebat loh, tapi kan guru itu adalah pewaris nabi kok seperti kamu. Itu kan tafsiran itu. Tapi kalau wali-wali itu sudah sore, dan iskulli wali-wali budullah awala tusiku bisa wabil walidaini ihsana. Jangan syirik dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi yang begini-begini ini ya, orang NU, orang pesantren tidak terima dengan begini. Menurut saya tidak apa diskursus seperti ini ya harus dijawab secara ilmiah gitu loh. Secara ilmiah dan soheh dan sore. Ini didebat aja yang secara soheh. Jangan pakai dalilnya taklim muta'alim. Uqaddimu ustadi ala walidi, itu kan dalilnya muta'alim, pilihannya orang, pendapat orang. Secara dalil itu gimana gitu. Ya, kok malah marah-marah padahal saya guru loh ya. Ini repot ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Tahhiru amwalakum bizakat." Sucikan hartamu dengan zakat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man wajabat alaihi zakatu," barang siapa wajib membayar zakat, falam yadfa'ha, kemudian dia tidak membayarnya, ay zakat, yaitu zakat. Menjelaskan hal ini, liman yastahiqwa, bagi orang yang berhak menerimanya, fahuwa finnari, maka dia di neraka. Lagi-lagi ini termasuk ini yang dalam kurung itu kan adalah susunan yang disusun kalimat-kalimat hadis dalam tanda kutip yang disusun oleh Imam Suyuti. Itu juga perlu dikritik ya, perlu bahwa finnar wa qala sallallahu la khaira fi malin, tidak ada kebaikan dalam harta la yuzakka, yang tidak dibayarkan zakatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mana zakata, barang siapa enggan membayar zakat, mana Allahu anhu, maka Allah enggan menjaga hifdzul mali, harta orang tersebut. Wa fi riwayat lil Baihaqi, dalam riwayat Baihaqi wa ghairi, dan yang lain selain Baihaqi, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, hisalun khamsun, ada 5 perkara, uktulitum bihinna, yang kalian akan diuji dengannya, wa nazalat bikum, dan akan terjadi pada kalian. A'udzubillah an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah agar engkau tidak mendapati 5 hal tersebut. Yang pertama, lam tathar al-fahishatu, tidaklah zina itu populer, nampak, muncul di kaumin, dalam satu kelompok tuh, hatta yu'linu biha, hingga mereka mengkampanyekan perzinahan tersebut, illa fasa. Jadi kalau ada perzinahan kok sudah biasa, apalagi di dunia TikTok seperti sekarang, orang bersikap erotis dan seterusnya, tampil secara erotis, illa fasa fihimul auja, kecuali akan tersebar di mereka penyakit-penyakit lati lam takun fi aslafi, yang tidak pernah ada pada pendahulu mereka. Itu yang pertama. Jadi kalau kemudian perzinahan, aktivitas-aktivitas yang tidak senonoh itu dibiarkan, itu akan terjadi banyak penyakit yang tidak pernah ada di generasi sebelumnya. Walam yang kusul mikyala, dan tidaklah mereka mengurangi takaran, wal mizan, dan timbangan, illa uhidu bisinina, kecuali mereka akan akan diuji dengan aceklik ya, dengan kesulitan ekonomi, wasyiddatil mu'nati, dan kesulitan biaya atau perekonomian, wajuris sultani, dan otoriternya penguasa.
yaitu yang kedua. Walam yamna'u zakat amwalihim, dan tidaklah mereka mencegah atau enggan untuk membayar zakat hartanya illa muni'u al-matar, kecuali mereka akan dihalangi dari hujan minas sama, dari langit. Nah, mereka akan kemarau, mengalami kemarau panjang kalau tidak bayar zakat. Walau lal bahaimu, andaikan tidak ada hewan-hewan lam yumtoru, maka mereka tidak akan diberi hujan. Untung saja masih ada hewan. Hewan tidak punya salah, sehingga hewan berhak untuk mendapatkan asupan air dari Allah. Yang berikutnya, wala naqadu ahdallah, dan tidaklah mereka mengingkari janji Allah wa ahda rasuli, dan janji rasulnya, illa sullita alaihim aduun, kecuali dikuasakan kepada mereka seorang musuh min ghairihim, dari selain mereka. Fayakhudhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga musuh itu akan mengambil secara paksa apa yang menjadi milik mereka. Yang kelima, wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah imam-imam mereka, dan jika imam-imam mereka tidak memberi hukum atau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, kecuali illa ja'alallahu, kecuali Allah menjadikan ba'sahum, bahaya mereka, bainahum, atau musibah mereka, bainahum, di antara mereka. Kada fi zawajir, demikian dalam kitab Az-Zawajir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.